Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dan wabil khusus di sini pengurus, ada Pak Lurah, Bu Lurah, serta pengurus yang lainnya juga. Sini ada IT, tim IT Pondok, dan semuanya saja yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan nikmat-Nya serta rahmat-Nya serta hidayah inayah-Nya. Kita dikumpulkan di tempat yang insyaallah penuh berkah, yaitu di Musola Ulul Albab Halirejo, Yogyakarta. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai peran santri. Dan saya mengambil peran santri menyambut era kerja hibrid. Era kerja hibrid. Jadi, saya maaf tadi belum mengajak panjenengan semuanya. Wa sallallahu sayyidina Muhammad. Ya, mari ya. Allahumma sholli Muhammadin wa dawaiha lebih bersemangat lagi sholawatnya supaya mendapatkan rahmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli, mari. Semangat. Absari wa diyaiha wa ala washabihi wasallim. Cakep.
Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada baginda kami, junjungan kami Nabi Muhammad SAW sebagai penyembuh hati sekaligus obatnya, penyehat badan dan kesembuhannya, dan sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya, dan merupakan makanan pokok. Allahumma sholli, mari, Muhammadin dibil qulubi wa dawaiya wa afiyatil abdani wa sibaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya kira santri ulul albab sudah selalu bersolawat, karena di sini setiap Selasa malam Rabu kita solawat simtuturor majelisnya, setiap malam Jumat kita mengadakan solawat berjanji. Nah, saya kira teruskan kita amalkan bersolawat itu, dan semoga dengan bersolawat sebagai makanan kita, sebagai rasa cinta kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau membahas mengenai peran santri di era cara kerja hibrid. Apa itu santri? Apa itu santri? Santri dalam kamus bahasa adalah orang yang mendalami agama Islam. Orang yang mendalami agama Islam. Yang kedua, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh. Yaitu orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh. Artinya orang yang saleh. Kemudian pesantren. Nah, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berperan penting dalam membangun karakter bangsa. Melalui lembaga pendidikan Islam ini, pesantren ini, seperti pesantren kita ulul albab, diharapkan santri mampu memahami serta menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu santri bisa memberi pengaruh baik, bagi lingkungan sekitar. Nah, mari lingkungan sekitar, ya di lingkungan santri itu sendiri. Di lingkungan santri itu sendiri harus ada pengaruh positif. Juga tentunya di hubungan antara santri dengan asatidz, pengasuh, dan hubungan santri itu dengan orang tuanya, ya, lingkungan santri itu, lingkungan santri, atau dengan kampus, atau dengan tetangga dan sebagainya, sehingga diharapkan berpengaruh baik untuk lingkungannya. Jadi yang saya maksud santri di sini, ya, yang mau saya bahas ini, santri yang saya mau bahas ya adalah, ya, jadi saya bahas di sini ada santri yang mendalami agama Islam dan beribadat dengan sungguh-sungguh atau soleh di pesantren. Nah, saya sempitkan terus terang aja.
Nah, dalam hal ini ya panjenengan semuanya. Bagaimana peran kita sebagai santri yang beribadah dengan sungguh-sungguh, mempelajari dengan sungguh-sungguh, dan berakhlak yang baik di pesantren. Nah itu bagaimana perannya. Kita ada di ulul albab ini, peran kita apa? Gitu. Bagaimana peran? Nah, saya melihat begini, saya katakan kenal cara kerja hibrid. Apa itu cara kerja hibrid? Santri tahun 2021, tahun 2020 kita di awal Februari Presiden mengumumkan COVID di Indonesia masuk, kemudian negara-negara lain sudah pada lockdown sebelumnya itu. Abah masih ingat waktu itu Januari tahun baru Abah di Malaysia, belum COVID itu. Jadi malam saya seminggu sebelum tahun baru atau 2 minggu ya, saya sudah di Malaysia sampai tahun baru. Jadi belum ada COVID, belum ada rebo. Tapi begitu balik, loh Februari dunia sudah geger dengan COVID. Dan COVID, pandemi COVID sudah kita lalui 1 tahun. Sekarang sudah masuk ke bulan Maret. Nah, dengan adanya COVID kita semuanya, panjenengan semua ada yang banyak tidak berani mondok, tinggal di rumah. Gimana? Nah, alhamdulillah saya apresiasi pengurusnya, berani ambil keputusan, ya kita batasi. Nah, alhamdulillah sudah terlaksana. Tahun 2020 kita sudah masuk sebagian, dan kegiatan jalan. Nah, kegiatan jalan, jadi kegiatan jalan, santri juga sudah ngaji dan sebagainya, dan sudah melaksanakan maksimal beradaptasi dengan kondisi COVID tahun 2020 sudah kita lalui. Nah, kita masuk 2021. Nah, sekarang peran digital collaboration tool ini dari penelitiannya diperkirakan menjadi semakin krusial bagi masyarakat dalam menjaga produktivitas. Ya, untuk menjaga produktivitas. Nah, ini penelitian ya. Jadi untuk menjaga produktivitas daripada SDM masyarakat itu menggunakan digital collaboration tool. Nah, ya, ini akan sangat penting di masa post normal, setelah normal. Nah, ini sudah mulai new era baru, era baru, post new normal. Nah, ya sekarang ini sudah kita mau post new normal, ya. Ini dari penelitian, yaitu dari Cisco, menunjukkan bahwa 58% karyawan akan bekerja dari rumah. Jadi bekerja dari rumah selama 8 hari atau lebih setiap bulan pasca pandemi COVID-19. Ini penelitiannya. Hal ini membuat para pekerja dihadapkan dengan penerapan hybrid working saat masyarakat mulai banyak melakukan berbagai aktivitas di luar rumah. Ya, di new era new normal, bukan new era tapi era new normal. Kalau new era sandal, sandal new era. Sekarang new era. Kalau ini era new normal.
era setelah new normal. Yang sudah berlangsung beberapa bulan, konsep bekerja secara remote terbukti cocok pakai remote dan efektif untuk mengatasi ketidakpastian terhadap penularan virus corona. Meski demikian, tidak semua karyawan atau divisi, ini penelitian ya, bisa terus-menerus bekerja dari rumah. Lalu apakah masyarakat akan kembali kepada kebiasaan sebelum adanya pandemi? Jadi setelah new normal itu diteliti, ternyata bekerja dari rumah. Sekarang ada apa istilah WFH, ya toh? WFH apa? Work from home. Ya kan? Itu work from home. Wah, saya di Pasca itu yang bagian mengelola itu Mbak Intan. Mbak Intan bisa bertemu saya di kampus. Wah, saya lagi WFH Pak. Apa itu saya pertama dia kata, oh work from home. Oh ya. Jadi itu. Jadi kalau sekarang sudah work from, bank-bank juga begitu, work from home. Jadi sehari kerja di kantor, seharinya lagi dari rumah gitu ya. Nah, ya. Nah, hal tersebut dijawab oleh para ahli di berbagai bidang dalam acara ya Link End of Year Media Gathering yang dilakukan secara virtual. Wah, pokoknya virtual ya. Peneliti sosial dan komunikasi meyakini bahwa situasi pandemi COVID-19 adalah jembatan terhadap masa depan yang akselerator untuk transformasi digital. Jadi malah justru COVID ini, malah era digital ini, malah new normal itu jadi kita semakin, ini penelitiannya ya. Karena apa? Coba aja kemarin itu pabrik gitu, ada yang kena COVID ya, udah kacau ini ya, rumah sakit kacau ya, sampai ya. Jadi karena benar-benar virus corona itu kemarin ya kita saksikan ya memang luar biasa, walaupun ada juga orang yang tidak percaya. Tapi kenyataannya ulama kita, coba jenengan berusaha ya, banyak ulama kita situ ya toh, di masa Covid itu berapa aja saya catat itu pinten mawon yang ulama-ulama kita situ di masa pandemi Covid kemarin ya toh. Nah, tapi penelitian juga, meski demikian tidak semua karyawan atau divisi tertentu bisa terus-menerus bekerja dari rumah. Iya, gak bisa. Lalu apakah masyarakat akan kembali pada kebiasaan sebelum adanya pandemi? Hal tersebut dijawab kembali tergantung ya, itu tadi, situasi tidak akan kembali seperti sebelum adanya pandemi, tidak akan. Namun masyarakat akan terus beradaptasi. Kita harus adaptasi. Karena tadi kita akan pesantren ya, nanti harus adaptasi ya pada perubahan zaman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat harus adaptasi, tidak bisa terus apa udah banyak yang ya perkembangan teknologi. Masyarakat telah menjadi pribadi yang adaptif di tengah ketidakpastian akan pandemi dengan beradaptasi pada perubahan melalui cara-cara baru untuk menjalani aktivitas kesehariannya. Mulai dari penerapan cara bekerja dari rumah. Sekarang masyarakat mulai menyongsong penerapan model kerja hibrid. Nah, tidak hanya ini, penelitian tidak akan ya, atau disebut dengan hybrid working.
yang membuka kemungkinan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan konsep yang fleksibel, model kerja ini muncul sebagai jawaban terhadap new era, new normal. New era, Anda lagi new normal. Jika model kerja remote memang sepenuhnya mengandalkan teknologi, kalau remote itu teknologi, maka dalam kerja model hibrid ini justru kombinasi antara kompetensi tenaga manusia dengan teknologi menjadi penting. Jadi kalau remote tadi maka dia hanya digital, tapi kalau working hybrid ini, nah ini tentunya penerapan model kerja ini harus melibatkan peran pemimpin yang perhatian dan cepat tanggap, terutama dalam mengusulkan teknologi apa yang cocok, baik untuk kita nanti untuk pesantren, ya. Jadi inovasi cara kerja virtual yang mentransformasikan cara berkolaborasi di tempat kerja dengan menggabungkan berbagai collaboration tool penting dalam satu platform yang saling terhubung. Senior Professional Service Counselor menyebut hal itu menjadi keunggulan bagi para pengguna karena dapat mengerjakan berbagai macam hal. Wassalam Sayyidina Muhammad. Allahumma li wa ya di bulan Rajab lah lagi, yuk berdoa lagi. Allahumma fi Rajab wa sabana barik lana fi amrina Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna barik lana fi amrina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaya wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada baginda kami, junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai penyembuh hati sekaligus obatnya, penyehat badan dan kesembuhan, dan sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya, dan merupakan makanan pokok.
Jadi tadi sampai kita pada bahwa kita tidak bekerja dengan semata-mata remote ya, tapi memadukan antara sumber daya manusia dengan teknologi, yaitu keunggulan bagi para pengguna karena dapat mengerjakan berbagai macam hal, dari membuat dan mengedit dokumen, menerima email, mengirimkan pesan, mengelola agenda, hingga menelepon, serta melakukan video conference dalam satu aplikasi tunggal, sehingga mampu memaksimalkan produktivitas karyawan, bekerja dan meningkatkan kompetensi digital dalam penerapan hybrid working. Nah, jadi kita sudah mendapat pelajaran dari coronavirus 19 ini. Kita harus online. Kita harus online. Tapi tadi sudah dibilangkan, tidak bisa terus-terusan online, terus tidak bisa. Tapi siapa yang menjamin bahwa ini coronavirus itu akan berakhir? Dulu Pak Jokowi bilang, nanti kita akan nanti Agustus sudah selesai, waktu Februari itu begitu. Walah, ternyata Agustus online lagi. Nah ini sekarang online lagi. Nah ini nanti ya. Nah ini sekarang mulai Februari yang semester 2 mahasiswa baru offline. Jadi yang online yang lainnya. Ya, ini ada yang semester 2 ini. Ya, semester 2 ya. Berarti nanti sudah ada kesempatan katanya offline, jadi ke kampus. Ya kamu yang jamin. Nah, nanti dikatakan nanti katanya nanti Agustus akan datang PAUD gini sudah offline, sudah masuk tatap muka. Ya. Nah, sudah tatap muka enggak. Ya ini kan tidak kepastian ini. Tidak kepastian. Nah, maka tadi dari penelitian tadi sudah dikatakan bahwa hybrid working itu, jadi memadukan antara teknologi dengan sumber daya manusia ini harus menjadi pilihan setelah post new normal. Jadi kan new normal kan sudah, karena sudah sejak Agustus itu udah lockdown, PSBB, ini sudah new normal. Pokoknya protokol kesehatan. Nah, ya. Nah, sekarang sudah itu ya. Nah, sekarang bagaimana pesantren ini agar kita itu menyongsong ini dan tidak, yang harus kita jalani di masa setelah ini, yaitu mari kita pandai-pandai menggunakan IT. Mengapa toh kita harus menggunakan IT? Ya, saya kira Anda tahu bahwa ya ini tadi selain masalahnya adalah COVID ini itu justru mengakselerasi itu. Ini manfaat IT ya. Satu, IT itu dapat meningkatkan efisiensi operasional dan waktu. Coba aja ya dengan IT ini. Kerja kita menjadi cepat. Ya. Halo. Dengan IT itu operasional kerja kita cepat. Coba zaman saya dulu ngetik skripsi itu pakai mesin ketik tak tok 1 2 itu tidak bisa. Sekarang langsung copy paste, copy paste, jadi langsung ya, jadi efisien.
Iya dah? Dah, nopo. Dah, dengan IT udah mudah. Dan sekarang, ya toh, bikin skripsi, tesis, disertasi, aduh, kalau dulu saya ya mengurusin skripsi, saya harus pergi ke kedutaan besar. Waktu itu skripsi saya agreement between Kyoto Province, Yogyakarta Province, according Wina Convention 1969. Jadi hubungan perjanjian antara Provinsi Kyoto dengan Provinsi DIY menurut Konvensi Wina tahun 1969. Itu kalau agreement, international agreement itu mengajunya pada Konvensi Wina tahun 1969. Jadi perjanjian dunia ini antar negara itu Konvensi Wina. Nah saya ngerti itu, wah harus kemana? Saya harus ke kedutaan besar Jepang, harus ke Departemen Luar Negeri, harus ke Menteri Dalam Negeri, karena ke DIY, harus ke, waduh itu makan waktu ya, makan waktu ya jelas berapa, aku harus perjalanan ke sana satu-satu, bahkan biaya. Nah sekarang dengan IT kita bisa lihat dari websitenya apa? Websitenya Departemen Luar Negeri. Udah dengan IT cek www apa? Kementerian Luar Negeri .go.id. Udah cari informasi tentang perjanjian. www kedutaan Jepang kalau Jepang enggak ya apa kalau mungkin ya, kalau pemerintah ya mungkin ya go.id. Ya udah FSC sebentar lihat terus kemudian ketemu nomor teleponnya, telepon minta banyak loh. Jadi dengan IT semuanya menjadi lebih efisien. Ya. Banyak yang manfaatnya. Kalau di dunia bisnis bisa memperluas pangsa pasar. Kemudian kalau bisa mengurangi biaya produksi dan operasional. Saya kira di pendidikan juga begitu. Biaya operasional bisa berkurang, memberikan keunggulan kompetitif, dapat memberikan peluang bisnis baru dan lain-lain ya. Nah, inilah yang harus kita laksanakan. Nah, peran santri dalam masa yang seperti ini, yang tadi dalam itu, maka mari kita santri pandai-pandai hybrid working tadi kita gunakan dengan IT sebaik mungkin supaya kita bisa berperan kepada siapa? Tadi sudah sampaikan, berperan kepada sesama santri, berperan dengan lingkungannya itu tadi. Nah, lingkungannya itu. Nah, ayo ya, saya harus ajak-ajak. Nah, Mas Rugib, saya ajak-ajak, ayo. Sudah difasilitasi wifi, sudah ada proyektor. Nah, sudah pada punya laptop. Listrik ya alhamdulillah juga tidak ada masalah. Tidak dilarang bawa laptop di sini, ya kan? Tidak ada larangan laptop. Tidak ada dilarang di sini. Silakan. Nah, bikin kelas, padukan, pandai-pandailah memadukan IT yang sudah tadi tujuannya jelas memberi efisiensi. Jadi perkuliahan, ya bikin ya seperti ini. Ayo, nah kita kaji kitab, manfaatkan IT ya sebaik mungkin. Nah, jangan sampai keliru karena tidak semuanya
IT itu juga ya bermanfaat, ya toh. Nah, IT itu juga bisa berdampak negatif, betul enggak? IT bisa berdampak negatif, tidak semuanya positif. Sampai jenengan teroboh dengan IT membuat permasalahan ya, ujaran kebencian akhir-akhir ini. Bagaimana kita berperan positif ya supaya tidak menimbulkan efek-efek yang negatif. Mari efek positif yang diharapkan dari IT itu. Gimana? Apakah Islam melarang menggunakan ipten? Ya, sekarang kita pergi haji saja kita menggunakan ipten. Ya toh, kalau dulu zaman Rasulullah naik unta. Ya toh. Tapi kalau dari Indonesia naik unta nggak ada untanya. Kita naik zaman dulu naik kapal laut. Katanya orang tua dulu kalau naik kapal laut itu sampai perjalanannya memakan waktu 3 bulan. Subhanallah, telung sasi. Jadi perjuangan dalam dulu itu kalau mau pergi haji, wah berat sekali itu. Kalau saya tidak mengalami itu. Belum, tidak mengalami gimana beratnya Mbah Hasyim Asy'ari itu sampai ya toh 3 bulan untuk haji. Ya. Nah, kalau itu ya sampai begitu beratnya. Nah, mari kita gunakan teknologi yang bermanfaat ya. Seperti sekarang sudah ada apa itu aplikasi-aplikasi ya toh. Aplikasi apa aja udah banyak sekarang. Mau jenengan mau memperbagus bacaan Qur'annya, mau memperdalam tajwidnya, gitu. Nah, mari digunakan maksimal. Ya, ini masih kuliah online lagi. Nah, dengan online ini ya kita terima kenyataan masih online. Tapi bagaimana ya Mas Fakih dan semuanya, bagaimana IT-nya di sini bisa jalan supaya kita bisa maksimal, gitu ya. Salat lagi ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bi rawaibu
wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa ta'fariju bil kurabu wa tuqdu bil waiju wa tunalu bil rogoibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumillah. Ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Semoga terurai dengan berkahnya segala macam bulan, dilepaskan dari segala kesusahan, ditunaikan segala macam hajat, tercapai segala keinginan, dan husnul khotimah, dicurahkan rahmat dengan berkah pribadinya yang mulia. Kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna itu semoga Engkau limpahkan juga kepada para keluarga dan sahabatnya, setiap kedipan mata dan hembusan napas, bahkan banyak pengetahuan Engkau ya Tuhan semesta alam. Saya punya kata-kata, kalimat-kalimat kalimat mutiara kok kantunya, kalimat mutiara untuk santri. Untuk santri ini, santri panjenengan semuanya ini orang-orang yang soleh, yang menuntut ilmu agama, mempelajari agama dengan sungguh-sungguh, menjalankan dengan sungguh-sungguh. Begini kalimat mutiaranya. Punya suami santri itu ibarat memiliki sebuah bangunan bagus nan kokoh yang siap dijadikan tempat berteduh saat musim panas maupun hujan. Lagi ya, sabar itu emang berat karena hadiahnya surga. Coba kalau gampang, hadiahnya paling kipas angin. Ya, sabar berat. Ada lagi ya, aku akan selalu mencintaimu walaupun penantian itu begitu lama. Jika engkau memang bukan takdirku, maka aku bahagia telah memilihmu. Ini untuk santriku. Ini untuk santriku yang di sini ya. Makan ala santri seperti ini memang jorok seperti sampah. Tapi yang tidak bisa menikmati kebersamaan ini lebih jorok dari sampah. Jadi kayak jorok ya, tapi kebersamaan, orang yang tidak bisa menikmati kebersamaan itu lebih jorok. Maka kebersamaan itu kan lebih bagus toh. Ya, jadi kebersamaan itu lebih penting. Bersatu kita teguh, bercerai kita ya coba loh gitu. Oleh karena itu saya senang di sini harus ada makan bersama. Kebersamaan itu
Ya enggak apa-apa. Itu kebersamaan penting, karena dengan kebersamaan itu tadi peran santri terhadap coba aja kalau santri masih masih nafsi ini gimana, ada kebersamaan. Sudah ada pada waktunya, ayo di mushola, ayo kita bahas apa program, ayo kita bahas ngaji bareng-bareng sendiri, gimana? Lebih penting kebersamaan. Nah sekarang lagi begini, berhenti berusaha untuk jadi yang sempurna. Temukan dia yang tahu semua kelemahanmu, tapi tetap ingin menjadi bagian hidupmu. Temukan orang yang mengetahui kelemahanmu dan dia ingin menjadi bagian dari engkau. Iya, orang yang itu penting. Jadi kita harus menemukan orang yang bisa tahu kelemahan kita, tapi dia mau menjadi bagian kita, yang mau memberikan masukan-masukan, motivasi atau menutupi kekurangan kita. Wah, gini loh ya, saya punya gini. Ada orang perempuan itu ingin sempurna sekali. Itu saya lihat sengsara. Kenapa? Waduh, di mata suaminya dia pengen sempurna, tidak ada cacat sekalipun. Di hadapan anaknya dia ingin sempurna sekali, tidak ada cacat sekali. Lu saya ada. Wih, saya lihat sengsara orang ini. Gimana? 24 jam tidak istirahat. Dia yang pergi, perempuan yang pergi ke kantor, cari yang kerja, kemudian dia maksimal ya, pulang dari kantor itu karena untuk mendapatkan take home pay yang lumayan 10 juta gitu. Satu bulan bisa take home pay-nya 10 juta. Wah, dia sampai membawa pekerjaan ke rumah itu lembur sampai kerja jam 10 malam. Masya Allah. Belum lagi sampai di rumah ya, itu dia pengen sempurna di hadapan suaminya. Wah, pokoknya yang nyetrika baju, nyetrika semua aja itu dia. Pokoknya dia yang menyiapkan makan. Loh, sampean iki kapan istirahatnya? Lah, enak-enakan, suaminya tidur santai-santai, makanan sudah disediakan, anaknya juga santai-santai. Waduh, loh, jadi Masya Allah. Oh, ya, jadi Masya Allah. Ini ya, kalau mau sempurna kayak gitu itu malah justru sampean pengen ngaten. Ya, kita mau sempurna pokoknya perfect semuanya. Ya Allah, sengsara ini perempuan ini, sengsara. Anaknya bukan malah. Jadi kita cari orang yang tahu kelemahan kita dan dia mau jadi bagian kita, dia masih mau memberi ya untuk kita menjadi ya toh Mbak Helen ya toh. Gitu. Jangan wah saya sempurna, enggak usah gitu. Gitu ya. Nah, ini untuk santriku ya. Jadi gitu. Jadi sekarang begini, bukan karena aku tak punya rasa cinta dan kasih sayang, tapi rasa ini sedang aku simpan hingga nanti saat sebuah kehalalan datang. Nah, jaga itu. Ya, semua punya rasa cinta dan sayang, tapi jangan diobral.
belum halal udah diobral, masya Allah. Ya, tidak ada di sini santri yang begitu, ya toh. Dipendam dulu rasa cinta dan sayang, tunggu dari kalau sudah halal. Sekarang menuntut ilmu dulu, jadi santri yang baik, ya, menuntut agama yang baik, bekali yang ya, jadi gitu. Dan supaya nanti pada saatnya sudah halal, nah sayang dan cintanya baru diberikan, gitu ya, ya gitu. Nah, mari kita gitu ya, berpegang. Jadi santri harus punya kata-kata mutiara untuk menyemangati itu tadi ya, bahwa tadi ya. Dan jadi kalau ada cobaan, aduh, ada anak saya, wah, atau jenengan ya, wah, saya mondok di Ulul Albab 1 tahun, aku harus sabar. 2 tahun aku harus sabar. 3 tahun aku sabar. Karena nanti kalau sabar itu pahalanya surga. Kalau pahala orang ya paling ya, kipas angin dia ya, jadi sabar. Wah, ini suruh sabar, suruh tahajud, harus ini, waduh, suruh begini harus sabar. Insya Allah itu pahalanya surga ya. Jadi itu motivasi untuk panjenengan. Nah, nanti itu tadi juga kalau milih jodoh yang santri ya, karena itu tadi punya suami atau istri santri itu ibarat memiliki sebuah bangunan bagus nan kokoh yang siap dijadikan tempat berteduh saat musim panas maupun musim hujan. Milih yang santri aja, santri dapat santri ya, biar ibarat bangunan itu kokoh, siap untuk berteduh maupun musim panas maupun musim hujan. Nah, itu aja. Selamat ya santriku semuanya, semangatlah, sabarlah dan optimislah. Kebersamaan itu penting. Oleh karena itu ya ada acara di pondok makan bersama dan sebagainya, itu ya harus ya itu nggak jorok kok ya, bersamaan yang penting loh ya. Alhamdulillah kalau udah ikuti patuh dengan ketentuan dan tertib, insya Allah baik gitu ya. Nah, juga kemarin tadi masih saya terkait saya tadi peran santri, maka gini ya, di pondok ini saya sudah sampaikan supaya ada English speaking group, Arabic speaking group, atau Sholawat Siti Buduror Group, wah gitu. Jadi grup pakai IT-nya dimanfaatkan supaya menjadi tumbuh do grup-grup. Nah, ada kan grup-grupnya apa? Nggak usah dimadin sore hari, karena ya toh, karena sekarang kan masih apa itu tadi, kita masih menyongsong ini ya toh, masih post new normal ya toh, post new normal. Ayo di sini kalau siang hari, pagi hari, atau udah ada grup English Speaking Club 10 orang, apa 5 orang, udah kembang lagi Arabic. Nah, gitu. Udah wifi-nya sudah ada. Apa? Tinggal cek sudah. Ya. Sudah. Astagfirullah, sekarang nggak ada yang sulit ya. Nah, saya kira itulah yang saya harapkan, santri bisa memanfaatkan IT yang ada di pondok ini, wifi maupun ini, untuk menguatkan. Dan tadi sudah saya kasih mutiara sholawat ya. Semoga dengan sholawat kita semakin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW ya, dijadikan kepribadian yang baik ya. Baiklah ya, saya dukung kegiatan pesantren itu dengan memanfaatkan IT yang semaksimal mungkin. Marilah kita bersolawat di akhir pertemuan ini, solawat Nahdiyah dan ya kalau Jalalawaton ya boleh apa.
Gimana? Ya, ayo baik. Ya betul. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan turagibu wa tunasitu wa tuhamisu biha jihadi iya wa ila idinil Islam wa ila idinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turagibu wa tunasitu wa tuhamisu biha jihadiyya wa ila idinil Islam biha jihadiyya wa ila idinil Islam wa idhari sa'iri ala tariqati jam'iyatina wa idhari sa'iri ala tariqati jam'iyatina dotil ulama washabi wasallim wa ala ali washabi wasallim. Allah Allah Allahu Allah sabi wangsud ala jam'iyah nahdlatul ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nahdlatul ulama li'ila'i kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turagibu wa tunasitu wa tuhamisu biha zihaliya wa ila idinil Islam wa tuhamisu biha wa ila idinil Islam wa idhari sa'iri ala tariqati jam'iyatina wa idhari sa'iri ala tariqati jam'iyatina dotil ulama wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allah ali wa sahbihi wa sallim. Allah 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 sabi wangsud ala jam'iyah nahdlatul ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nahdlatul ulama li'ila'i kalimatillah. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kikis habislah mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor Sembaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban.
Agama ku rela berkorban. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala taku minal hirman, in hadhu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala taku minal hirman, in hadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul baqoma, kullu mayyadika yauma tomi hayyal qahimama, kullu mayyadika yauma tomi hayyal qahimama. Tanah airku, cintaku, tanah imanku, jangan alangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan alangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu, siapa datang mengancammu di bawah dulimu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin wal hadirat, santri-santri, para asatidz, para ustadz yang mungkin telah mengikuti, dan para pemirsa semuanya. Kelemahan saya sebagai manusia itu pasti ada. Kalau ada kebenaran semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hamba ini yang penuh salah dan dosa. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut. Monggo. Nggih, jenengan tutup.